Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan Pendeta Yesi Sutama dalam buku renungan Teens for Christ dengan tema Bukan Formalitas, dengan bacaan Alkitab didasari dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6. Bersama saya Felix Julio Murliantara. Sebelumnya mari kita satukan hati kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, tenangkanlah hati kami ketika sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Roh Kudus, hadirlah, kuasailah setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Teens, tradisi sado adalah praktik minum teh dalam budaya Jepang yang dianggap sebagai seni atau filosofi hidup. Tradisi sado lebih dari sekadar minum teh karena mencakup prinsip-prinsip estetika, etika, dan spiritual. Tradisi ini menekankan pentingnya kesederhanaan, kedamaian batin, dan hubungan yang harmonis antara tuan rumah dan tamu, sehingga semua unsur peralatan dan penyajiannya sangat diperhatikan. Melalui pengalaman minum teh yang penuh makna, kita mendalami diri sendiri atau orang lain, serta menerima keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Teens, generasi muda sekarang mungkin tidak terlalu suka akan hal yang bersifat ritual, formal, dan kaku. Termasuk juga dalam hal ibadah. Generasi muda memang masih mengikuti kegiatan ibadah. Tetapi apakah ibadah yang dilakukan itu sungguh-sungguh dihayati dalam setiap detailnya, mulai dari tahap persiapan sampai pada bagian akhir? Ataukah ibadah dilakukan sekadar sebagai suatu rutinitas atau kebiasaan saja? Teens, bagi pengkhotbah, beribadah bukanlah sekadar kegiatan biasa yang bisa kita lakukan secara sembarangan. Dalam beribadah, kita bertemu dengan Tuhan yang begitu suci. Untuk itu, kita perlu memperhatikan setiap tindakan kita, baik itu perkataan ataupun sikap kita saat beribadah. Teens, seperti halnya tradisi sado yang dapat dinikmati dan menjadi cara untuk menemukan keseimbangan serta kedamaian batin jika kita memperhatikan setiap aspeknya dengan cermat, demikian pula ibadah kepada Tuhan. Beribadah bukanlah sekadar formalitas atau kegiatan ringan yang dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat kita abaikan, kita pandang sebelah mata. Meskipun masih muda, belajarlah untuk memahami
hal-hal yang harus dilakukan dengan baik dan benar dalam ibadah atau liturgi kita. Tidak semua hal boleh kita remehkan begitu saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh kembali diingatkan tentang makna ibadah yang sejati, di mana ibadah bukan hanya sekedar formalitas maupun rutinitas belaka yang kami jalankan setiap hari atau setiap minggu, tapi sungguh-sungguh kami hayati dalam pemaknaan yang holistik, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kami menjalani ibadah kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada yang lain. Tuhan memberkati.